dan juga Idul Fitri di Madinah. Eh, Bisa menghubungi MK Travel di 0812 900 916. Sekali lagi di 0812 900 911. Silakan hubungi MK Travel untuk informasi dan pendaftaran. Oh ya, kami juga membuka kesempatan bagi sahabat-sahabat yang ingin bersedekah. Di Masjid Darut Jakarta Cipaku ini ada satu lemari pendingin, ya, memang disediakan di situ. Namun isinya masih sedikit. Kesempatan bagi sahabat-sahabat yang ingin bersedekah melalui air minum. Kita akan sediakan air minum, silakan sahabat-sahabat bisa membantu mengisinya dengan membeli air minum dalam kemasan produk DT Fresh uh, yang ada di DKM Daruto Jakarta. Nantinya air minum ini akan kami sediakan di lemari pendingin yang berada di depan aula masjid. Itu nanti boleh dikonsumsi secara gratis. Tergantung akad ya, sahabat-sahabat ingin berdonasinya, ingin untuk apa? Kalau untuk Jumatan, maka akan kami sediakan pada setiap hari Jumat. Namun kalau memang ingin untuk harian, siapapun uh, jamaah sholat yang sedang melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Darut Jakarta, maka dipersilakan bila memang ingin mengkonsumsi, bisa mengambil secara gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Silakan, dan kalau mau yang hari Jumat ya sebut saja di ketika sudah melakukan transfer biaya yang dibutuhkan, hubungi di 0813 8729, lalu konfirmasi, lalu dijelaskan akadnya untuk apa, untuk harian, untuk sedekah harian bagi jamaah siapapun jamaah ya, ataupun untuk Jumat berkah ya, maka akan kami sediakan pada hari Jumat. Alhamdulillah sudah banyak yang berpartisipasi. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin berdonasi untuk sedekah air minum ya. Baik. Iya, alhamdulillah saya dapat informasi Ustazah sudah masuk. Ya, ini ini tentang untuk yang ingin bersedekah bisa melalui tanda kris. Bagi yang mengikuti kajian ngopi melalui laptop, bisa HP-nya diarahkan ke tanda kris ini, pastikan nama ID-nya adalah DKM Darut Tauhid. Ya, seperti sahabat-sahabat ketahui, masih ada kejadian penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, di mana tanda kris yang tertempel di tromol infak atau kotak-kotak infak itu ditempeli lagi dengan tanda kris yang lain ya. Pastikan namanya adalah DKM Darut Tauhid ataupun Yayasan Darut Tauhid Jakarta. Ya, pastikan ada kata Darut Tauhid. Soalnya ada juga yang sekedar uh, infak masjid begitu. Nah, masjid mana? Nah, ternyata masuk ke rekening pribadi. Dipastikan ada nama Darut Tauhid. Ya. Untuk kris, nah untuk nomor rekening, silakan nanti tadi dibuat screenshotnya. Dan masih menunggu Ustazah? Oh, sudah masuk ya. Oh, baik. Nah, pakai nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah bergabung Ustazah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana rencana hajinya? Doakan, doakan. Amin, amin. Semoga Baik. ada kendala. Oh ya, amin, amin, amin. Baik, sahabat-sahabat Sati, semua yang ikut kajian ngopi malam ini, silakan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Erika Suryani Dewi. Silakan Ustazah. Ya, atur nuhun. Bang Riko, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah,
Ikhwan akhwat rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema tentang fikih taubat ya, berkaitan dengan taubat. Ya, kalau kita bicara tentang taubat, memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang meminta kita untuk eh, yang beriman semuanya ini yang mengaku beriman untuk segera bertaubat. Mungkin banyak yang mengatakan kenapa harus bertobat gitu ya. Kenapa harus bertobat dan apa urgensi taubat ya. Insya Allah itu yang akan kita bahas saat ini ya tentang urgensi taubat. Saya izin untuk share screen ya, Ya, Bang Riko ya. Ya, silakan Ustaz. ya. Bentar ya. Ya, Hmm. sudah di ini Ya sudah, 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 Ustaz? sudah Oke. dapat, Om. Sudah dapat. Ya. Kalau kita bicara tentang taubat, maka kita bicara tentang satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya, karena taubat artinya tubu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima. Siapapun di antara kita, ketika kita wafat nanti kembalinya pasti kepada Allah. Sama ada kita beriman atau tidak beriman. Kafir, musyrik, munafik, semua ketika wafat pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya orang beriman sudah menyiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Nah, di antara persiapannya adalah taubat. Dan ini adalah persiapan asasi, persiapan utama. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kecuali dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan cara doa dosa diampuni itu yang paling tepat adalah dengan tobat nasuha. Ya, jadi memang betul-betul tobat yang tidak main-main maksudnya. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat betapa surat An-Nur ayat 31 memerintahkan orang beriman untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya. Nah, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang yang beriman agar kamu beruntung. Dan juga kita lihat surat At-Tahrim ayat 8 ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dan kita pasti mengakui kalau diri kita beriman. Tinggal bukti dari iman adalah sesuatu yang digandengkan antara iman dengan perbuatan. Ya, alladzina amanu wa amilus solihat. Amalnya soleh. Dan orang beriman, amalnya soleh itu merupakan satu kewajiban, satu keharusan. Cuman ada kalanya namanya manusia, kita bukan malaikat, itu pertama. Yang kedua, manusia imannya itu sifatnya fluktuatif, naik turun. Oleh karena itu, kenapa diperintahkan taubat? Iman yang naik turun ini, ya, tentunya kadang mengerjakan satu kebaikan, kadang mengerjakan satu kesalahan, kekhilafan. Kekhilafan yang tidak disengaja. Nggak boleh kekhilafan yang memang sengaja dan senang dan rutin itu yang nggak boleh. Oleh karena itu ketika disebut taubatan nasuha adalah taubat yang benar-benar tidak mengulang. Taubat yang selesai, finish ketika sadar ya. Jadi perintahnya memang bertaubat, kembalilah kepada Allah. Wahai orang beriman agar beruntung. Dan wahai orang beriman, kembalilah kepada Allah dengan kembali yang sebenarnya. Artinya jangan taubat sambal ketika kita merasakan pedas berhenti makan. Tapi selesai pedasnya hilang, kita akan kembali lagi makan sambal. Itu namanya taubat sambal ya. Jadi yang diminta adalah taubat sebenarnya. Kembali sebenarnya, sadar sebenarnya gitu ya. Kesadaran yang sebenarnya dan jangan sadar sesaat ya. Ini sadar sesaat yang kadang-kadang sering sekali kita dapati ya menggoda ya diri seorang mukmin karena setannya memang tidak pernah putus asa. Setan ini tidak pernah putus asa, bahkan memang akan terus menggoda selagi si mukmin ini masih dalam kehidupan ya. Masih dalam alam kehidupan. Bahkan setan itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya. Jadi minta dikasih ini, dikasih jeda ya. Bisa nggak saya ditunda untuk sampai hari kebangkitan menggodanya? Jadi jangan sampai dia mati. Wah, bahaya. Seandainya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti di alam kubur juga masih digodain. Ya, jadi udahlah disiksa juga, digoda juga itu pasti tidak enak. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata Allah tidak. Innaka minal munzirin ila yaumi waqtil ma'lum. Ya, kamu hanya bisa menunggu ya sampai hari yang ditetapkan. Hanya bisa mengganggu sampai hari yang ditetapkan Allah yaitu hari kematian. Makanya saat sakaratul maut itu naudzubillah min dzalik kita mendengar kisah-kisah betapa orang digoda, diganggu oleh setan agar keluar dari keislaman, keluar dari keimanan saat sakaratul maut ya.
Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa kaitannya dengan biro jodoh. Apa kaitannya bicara Iya. taubat dengan biro jodoh gitu ya. Nah, penting ini kalau kita memang pengen kembali kepada Allah dengan selamat, carilah ahlu taubah. Ahlu taubat yang jadinya memang berdampingan dengan ahlu taubat itu merupakan satu keharusan ya. Orang yang penuh penyesalan terhadap dosa, bukan orang yang penuh penyesalan ya terhadap dirinya dalam artian udah salah baru nyesel, udah salah baru ya gitu ya kecewa. Bukan, tapi penyesalannya terhadap dosa artinya dia takut untuk berbuat dosa. Ya, jadi memang urgensi taubat ini merupakan syarat utama untuk masuk surga. Karena dosa sekecil apapun harus dicuci. Dan tempat mencuci paling utama adalah di dunia yang paling enak. Paling enak di dunia. Kenapa? Karena kalau di alam kubur nggak bisa bergerak. Apalagi sesudah alam kubur. Padang mahsyar, di sirot, na'udzubillah Masya min dzalik. Allah. Tergelincir akan jatuh ke dalam neraka ya. Artinya selagi di dunia kalau dikasih sakit, alhamdulillah dicuci dosanya. Di dunia dikasih ujian bertubi-tubi, alhamdulillah dicuci dosanya. Di dunia dikasih kegagalan mungkin berkali-kali, alhamdulillah dicuci dosanya. Di dunia untuk meraih kesuksesan kok nggak dapat-dapat, alhamdulillah dicuci dosanya. Di dunia untuk mencari jodoh yang memang klik, yang betul-betul kita harapkan, kita inginkan, kok nggak dapat-dapat, alhamdulillah lagi dicuci dosanya. Jadinya nggak semua yang kita inginkan itu kita dapati di atas dunia ini. Dan yakinlah apa yang Allah berikan itu yang kita butuhkan. Tidak sebatas keinginan, walaupun kita kadang kekeh ngakunya, ya Allah itu yang saya minta tuh yang saya butuhkan. Enggak, kadang itu cuman perasaan aja. Perasaan sih yang kita minta tuh yang kita butuhkan, padahal tidak ya. Jadi itu hanya sebatas keinginan kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu, urgensi taubat diiringi dengan istighfar itu merupakan satu keharusan. Kerasa sedikit ya Allah kayaknya berat banget. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Rasa sedikit kok ada hambatan, kok ada ganjelan, kok ada rintangan dalam kehidupan atau dalam hati kita. Astagfirullah, astagfirullah. Makanya kenapa kita selesai mengerjakan perintah Allah pun sudah selesai sholat. Assalamualaikum kanan kiri, assalamualaikum. Akhirnya kita kita tutup dengan apa? Astagfirullah gitu ya. Allah. Padahal ini Ya. baru selesai sholat, baru selesai sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, yang pertama kali kita kerjakan sesudah itu adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena belum tentu juga apa yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah atau amal soleh itu pasti diterima oleh Allah. Belum tentu. Ada niat yang salah, ada cara yang salah, ada yang kurang sempurna gitu ya. Jadi selalu diiringi dengan istighfar, astagfirullah. Dan man lazamal istighfar, barang siapa yang melazimkan, merutinkan yang lisannya basah dengan istighfar, insya Allah Allah jadikan makhraj, solusi dari setiap kesulitannya. Ya, dikasihkan jalan keluar dari setiap hambatan-hambatannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, ini yang paling enak. Dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki nggak selalu uang bentuknya. Apa aja yang kita rasakan saat ini itu sebenarnya rizki ya. Bisa bicara, bisa melihat, bisa bernafas itu rizki. Masya Allah. Betapa harga oksigen mahal kalau di ICU ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini semua rizki. Ya, bisa berkumpul rizki. Masih bisa ikhtiar gitu ya. Duduk di satu tempat atau mendaftarkan diri ya di biro jodoh yang Islami itu ikhtiarnya aja itu rizki. Betul, banyak orang yang tertutup semua sampai nggak tahu ilmunya, nggak paham juga caranya. Nah ini, nah untuk bilang menzarik, semoga Allah lindungi kita dari ditutupnya semua jalan kebaikan. Naudzubillah. Jadi urgensi taubat memang merupakan syarat utama. Mau hidup bahagia dunia akhirat, mau masuk surga harus taubat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali dosanya sudah nol. Nah, dosanya nol, iya harus nol. Itu mah manusia sempurna tidak, makanya disuruhnya berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala. Ya, dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat. Pahala dikumpulkan dengan amal soleh, dengan amal ibadah. Ketika pahala sudah banyak, maka fungsi pahala adalah penghapus. Penghapus dosa. Makanya disuruh ngumpulin terus. Karena apa? Penghapus dipakai menghapus habis. Kan dosanya nggak berhenti. Selagi kita hidup, kadang detikan jantung, detakan jantung itu ya jadi dosa ya. Kenapa? Kadang-kadang ada kedengkian, kebencian ya. Kemudian ada juga mungkin dendam, rasa nggak suka, rasa nggak ridho itu udah jadi dosa. Padahal di hati, belum lagi berupa pandangan mata.
Ya, apalagi lisan kita yang berkata, tangan kita yang berbuat, kaki kita, semua bisa jadi dosa. Semua peluang-peluang dosa tadi harus ditutup. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, jadinya memang ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik agar segera terhapus dosa perbuatan buruk tadi. Makanya selalu berbuat baik, selalu tutup dengan istighfar. Makanya selesai majelis juga kafaratul majelis gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Majelis aja ya ada yang mungkin tersisipi dosa gitu ya. Makanya segala sesuatu diakhiri dengan kafarah, penghapus. Itu urgensi taubat ya. Ta'aruf juga begitu, misal duduk ta'aruf. Ya, ingat ta'aruf bukan kartu mati, artinya harus jadi, enggak ya. Belum tentu jadi. Ini kan satu bentuk ikhtiar. Satu bentuk ikhtiar mencari pasangan yang soleh. Ya, cari suami yang soleh, cari istri yang soleha itu dengan ta'aruf. Apa kalau sudah ta'aruf pasti jadi? Ya nggak ada jaminan. Jangankan ta'aruf yang nggak jadi suami istri aja bisa cerai gitu kan ya. Jadi memang tetap diakhiri dengan taubat, diakhiri dengan istighfar ya harus ada mengembalikan semuanya kepada Allah dengan istikharah ya. Itu semua iringi dengan istighfar, istighfar, istighfar. Nah, sehingga kalau kita bertanya masihkah terbuka pintu taubat untukku? Harusnya masih ketika hidup. Selagi masih hidup, pintu taubat tetap terbuka. Artinya kesempatan untuk taubat itu terbuka selagi masih hidup. Jadi jangan sampai dia mengatakan kayaknya dosanya udah kebanyakan, mungkin udah ketutup kali pintu taubat. Nah, ini orang putus asa. Karena pembunuh 100 nyawa pun ya itu masih dibuka pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai detik terakhir itu masih dibuka. Ya, sampai sampai waktu dia sudah wafat itu terakhir, maka Allah lah yang berperan sesudah itu karena Allah lihat kesungguhannya untuk bertaubat. Padahal ini nyawa manusia yang dibunuh ya, bukannya hewan, bukannya serangga, tapi manusia. Tetap ya kita lihat betapa Allah hargai eh, usaha dan upaya dia untuk bertobat pada saat itu walaupun belum sampai kampung orang soleh ya belum bersama orang-orang soleh menyembah Allah tapi memang betul-betul ya aksinya, effortnya, upayanya untuk bertobat dengan cari-cari ustadz, cari fatwa kiai gitu ya. Nah itu Masya Allah dihargai sampai akhirnya ketika wafat dan belum sampai ke kampung orang soleh. Ya Allah anggap dia sudah bertaubat. Dibawa oleh malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan. Padahal malaikat Malik ingin menyeret ke neraka. Sampai Allah utus Jibril untuk menengahi. Wahai Jibril coba bilang kepada kedua malaikat tadi ukur tanahnya. Ukur bumi di mana dia diwafatkan. Nah, lebih dekat kalau lebih dekat ke kampung orang soleh, bawa ke surga. Tapi kalau lebih dekat ke kampung orang sebelumnya tempat dia tinggal bersama orang-orang jahat, maka tarik ke neraka. Ketika Jibril eh, menengahi kedua malaikat tadi yang ingin menyeretnya, ya, maka Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, mendekatlah ke kampung orang soleh. Ya, ini menandakan taubat kalau sudah kita ikuti, jalani, maka prosesnya itu saja dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya semua kita bukan makhluk yang tidak berdosa, semuanya makhluk yang pernah berbuat dosa. Dan selagi hidup, peluang dosa selalu terbuka, ya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga esensi kehidupan itu adalah perlombaan, ya. Berlomba antara dosa dan ya pahala, ya. Perlombaan antara maksiat dan ketaatan di jalan Allah. Oleh karena itu kita lihat ya surat Ali Imran, surat Al-Hadid itu mengingatkan kita ya sabiku. Kalau surat Ali Imran mengatakan sari'u, bersegera, bertobatlah, berlombalah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya yang disediakan untuk orang beriman. Surat Al-Hadid bicara tentang orang beriman, surat Ali Imran bicara tentang orang bertakwa, orang beriman yang orang bertakwa. Ayat lain mengingatkan ya ayyuhalladzina amanut taqullaha Kecilnya itu kan haqqa lagi nggak tuqatih. terbang. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena yang bisa bertakwa, yang bisa taat, bisa takut kepada Allah hanya orang beriman. Kalau nggak beriman, nggak takut. Jadi saat kita mengerjakan maksiat, teringat pesan Allah itu. Wahai orang beriman, bertakwalah. Wah, kalau lagi maksiat berarti lagi nggak takwa. Berarti keimanan kita tengah terbang. Keimanan kita tengah pergi dari diri kita. Makanya kita bisa mengerjakan perbuatan yang tidak takwa gitu ya.
Perbuatan maksiat itu menandakan sedang tidak bertakwa. Jadi esensi hidup ini memang harus selalu berlomba antara eh, dosa ya dengan ampunan. Makanya segera berlomba untuk meraih ampunan, berlomba untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah selalu mengingatkan kita kalau surga itu luas. Karena luas bumi saja belum tentu bisa kita jelajahi, ya nggak usah susah-susah bumi. Luas Indonesia saja belum bisa kita jelajahi semuanya. Apalagi bumi gitu ya. Padahal janjinya Allah kalau surga itu seluas langit dan bumi. Tapi disediakan bagi orang beriman. Disediakan bagi orang bertakwa. Agar orang teringin. Duh luas banget gitu ya. Pengen. Nah pengen berarti harus berlomba. Kenapa harus berlomba? Apakah surganya terbatas? Sempit? Enggak. Berlomba karena untuk sampai sana ada syarat. Harus bersih dari dosa. Nah ini yang menjadikan perlombaannya itu harganya mahal ya. Perlombaannya harganya mahal. Makanya harus bergegas. Begitu juga dalam surat Ali Imran. Ya dijelaskan bahwasanya perlombaan untuk meraih surga itu perlombaan yang disediakan hanya bagi orang bertakwa. Orang bertakwa yang mentauhidkan Allah, kemudian orang bertakwa yang juga memang disebutkan kalau dalam surat Ali Imran, ya ini ayat 134 sampai 136 ya. Itu disediakan hanya bagi orang-orang yang punya sifat-sifat khusus. Tapi sebelumnya kita lihat betapa kita sudah beramal saja, sudah berlomba saja, tetap keputusannya ada di tangan Allah. Layak atau tidak kita masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan ampunan Allah. Karena kita beramal saja belum tentu diterima amalnya. Kita bertobat saja belum tentu ya diterima taubatnya. Jadi banyak banyak syarat untuk taubat diterima. Banyak syarat untuk amal diterima. Makanya penting akhirnya untuk belajar. Kemudian juga melihat sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, memperdalam keilmuan tentang agama. Karena syaratnya banyak, gak cuma sekedar sholat, zakat, puasa, haji. Sholatnya harus benar, puasanya harus benar gitu ya. Sampai sedekahnya juga zakatnya harus benar. Mengerjakan ibadah hajinya juga harus benar gitu ya. Jadi sampai disebutkan khudu anni manasikakum. Kata Rasulullah SAW, ambil dariku segala jenis ibadahmu. Tata cara ibadahmu, manasik. Sayangnya kebanyakan kita kalau bicara manasik ingatnya haji. Kalau bicara manasik Betul. ingatnya umroh gitu ya. Umroh Karena ya. manasik itu tata cara ibadah. Semua tata cara ibadah. Terutama sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian persis bagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi banyak orang yang memang taatnya kepada Allah kalau ada maunya ya. Jadi sholatnya tuh khusyuk kalau tengah malam. Iya. Bangunnya tuh dari jam 12 malam sampai subuh. Sholat sunnah karena mau cari jodoh. Tapi sholat subuhnya jam 7. Sholat subuhnya kesiangan, tapi sholat malamnya panjang gitu ya. Nah, entah apa yang dibaca dan jangan-jangan salah minta. Mintanya sama siapa kita nggak tahu. Sampai nungguin makhluk ada yang datang gitu ya. Makhluk yang sosoknya besar datang. Nah, itu bukan Allah, bukan malaikat itu ya. Itu udah pasti jin. Udah pasti setan yang datang. Ya kadang-kadang dapat wangsit. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita ada kalanya jadi salah dalam mengerjakan ah, satu ibadah hanya karena memang ya berpedomannya tidak kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kepada tata cara nenek moyang kita. Yang nenek moyang kita bukan orang Muslim, Hindu Buddha. Hmm. Ini penting buat kita untuk paham nih dari mana pedomannya. Nggak bisa katanya, nggak bisa. Jadi ibadah itu harus ada juklaknya. Dan yang namanya ibadah bukan hanya ibadah mahdoh, bukan hanya salat, zakat, puasa, haji, bukan. Segala jenis yang kita kerjakan, apapun juga bentuknya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu nilainya ibadah. Cari jodoh ya ibadah, nyapu, masak, nyuci, ngepel, nyetrika ya ibadah. Apalagi menjemput rezeki halal ya ibadah, semuanya ibadah hitungannya. Jadi perintah untuk bersegera. Ya, kita pengen dapat ampunan Allah, maka apapun yang kita kerjakan, itu harus bisa kita pastikan tidak menjemput murka Allah, tapi menjemput keridhaan Allah dan ampunannya. Ini surat Ali Imran. Ya, ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit. Ini salah satu ciri orang bertakwa. Artinya dalam Al-Quran tuh banyak sekali disebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya ada di surat Al-Imran. Ya, jadi ayat 133 sampai 136. Salah satu cirinya adalah dia kalau infak nggak nunggu banyak uang. Dalam kondisi uang terbatas saja dia infak. Dan dalam kondisi nggak punya uang juga dia infak. Mungkin ada yang bilang apa yang diinfakkan tenaga, pikiran, ya kebaikan. Ya, kan ada orang yang infak kalau ada maunya. Karena dia punya sesuatu, ingin tujuannya tercapai, dia infak. Ketika tujuannya sudah tercapai, berhenti infak ya sedekahnya gitu ya. Jadi memang harus lanjut karena ini salah satu ciri orang bertakwa. Dan sedekah itu menaungi kita di padang mahsyar. Ya, jadinya setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya. Jadi sedekah itu kapan? Rutin tiap hari. Tiap hari, tiap matahari terbit. Pagi hari ya. Pertama, ciri orang bertakwa adalah orang yang mau menginfakkan hartanya fisarra'i wad-dharra dalam kondisi lapang dan sempit. Yang kedua, al-kaziminal ghaiz wal kaziminal ghaiz. Orang yang selalu menahan marahnya. Dia bisa melampiaskan marah tapi dia tahan. Jadi nggak dikit-dikit ya, pokoknya kalau kita dikit-dikit marah itu nggak bertakwa titik itu ya. Makanya kenapa harus bisa menahan marahnya. Wal 'afina 'anil nas. Nggak cuma sekedar menahan marah, ada orang yang menahan marah karena nggak berani sama yang dimarahin. Nah itu beda, bukan nahan marah namanya ya. Karena ternyata yang dimarahin bosnya ya, itu nggak jadi dia takut, diem. Padahal masih mungkin harusnya juga diluruskan. Jadi orang yang kalau memang bisa menahan kemarahan bukan karena takut kepada orang yang dimarahin, tapi karena takut kepada Allah. Menahan marah ya karena memang seharusnya bisa ditahan. Jadi orang yang menahan amarahnya di saat dia bisa melampiaskannya, maka insya Allah nanti kelak di padang mahsyar Allah berikan satu podium, mimbar, diletakkan di sana, di atasnya ada tutupan jadi nggak kepanasan karena pada saat itu matahari sejengkal di atas kepala, kemudian dipakaikan mahkota, ya. Sudah dipakaikan mahkota, kata Allah, silahkan pilih bidadari mana yang akan mendampingimu, yang akan melayani di surga, ngipasin, yang ngelayanin pokoknya. Nah itu kalau laki-laki, kalau perempuan bidadara mana yang akan jadi pembantumu di surga ya. Jadi memang tetap disediakan di sana. Itu untuk orang yang bisa nahan marah. Ya, dan juga ternyata bukan cuma nahan marah ciri orang bertakwa wal 'afina 'anil nas. Udah ditahan, dimaafkan, dimaklumi orang yang salah tadi. Ya Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan ciri orang bertakwa berikutnya adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang kalau dia mengerjakan perbuatan keji, dosa besar misalnya khilaf atau zalim, kezaliman dia kerjakan, maka dia langsung ingat Allah. Artinya kalau orang bertakwa dia tidak akan berterusan dalam dosa yang sama. Enggak. Dia akan berhenti dari dosa yang sama. Apalagi kalau dosanya dosa besar langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim langsung istighfar astagfirullah. Sering istighfar dan banyak istighfar. Walam yaghfiru dzunuba wa may yaghfiru dzunuba illallah dan mereka sadar tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang bertakwa berikutnya tidak akan berterusan mengerjakannya. Kalau udah tahu dosa, sudah ingat langsung berhenti. Ya saat mereka faham, mereka ingat langsung berhenti. Maka ini orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan ampunan. Dan juga diberikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan khalidina fiha. Di dalamnya kekal ya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal ya. Jadi memang kita lihat betapa ni'ma ajrul amilin. Ya, betapa nikmat orang yang beramal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Lantas kenapa ampunan Allah digandingkan dengan surga? Ampunan Allah digandingkan dengan surga. Nggak cukup amal saja yang digandingkan dengan surga. Kenapa harus ada diampuni gitu ya? Sudah beramal, belum tentu masuk surga. Harus diampuni baru masuk surga gitu ya. Ada apa? Alasannya apa gitu? Mungkin banyak orang yang bertanya, alasannya apa ya? Karena ternyata tidak ada seorang orang pun yang masuk surga semata karena amalnya. Berarti hampir bisa dipastikan seseorang tidak dijamin masuk surga dengan beramal saja. Seseorang tidak dijamin masuk surga dengan ibadah saja. Ya, belum tentu ibadahnya dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
belum tentu diterima. Entah ada salah dari niat, entah ada salah dari tata cara, entah ada banyak hal yang mempengaruhi ketepatannya, ya, sifat-sifat amalnya, ya. Jadi memang banyak sekali hal yang membuat amalan kita diterima. Jadinya kita butuh ampunan. Kalau sudah diampuni, insya Allah masuk surga, ya. Walaupun amalannya pas-pasan misalnya, ya. Tapi ketika diampuni, Allah ridha masuk surga, insya Allah. Karena seorang tidak akan masuk surga tanpa ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amal ibadah kita tidak akan mampu membalas nikmat-nikmat Allah. Apalagi untuk masukkan kita ke surga. Belum lagi dosa-dosa yang kita lakukan siang dan malam. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun yang masuk surga hanya karena amalannya semata. Banyak orang beramal pagi, siang, sore, malam, beribadah pagi, siang, sore, malam. Ujung-ujungnya neraka. Bisa, bisa, ya. Makanya banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan seseorang yang sering menyakiti tetangganya dengan kata-kata, dengan amal perbuatannya, dengan tingkah lakunya, padahal dia rajin puasa, dia rajin qiyamul lail, ujungnya neraka juga, ya. Kemudian ada seseorang juga yang ahli ibadah tiba-tiba mengunci, ya, kucingnya, dikunci dalam kandang, nggak dikasih makan sampai mati, masuk neraka juga gara-gara itu, ya. Jadinya banyak hal membuat amal saja dan ibadah saja tidak cukup. Karena mungkin dosa yang kita kerjakan kelewatan gitu, ya. Sehingga para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu? Nggak semata-mata beramal langsung masuk surga. Sampai Rasul mengatakan, wala ana. Ya, jadinya saya pun begitu. Ya, tidak juga dengan diriku asal beramal pasti dijamin surga. Tidak. Illa kecuali an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu. Kecuali karena memang Allah sudah melimpahkan karunia dan rahmatnya dan aku dapat gelar Al-Ma'sum. Makanya amal Rasul itu terjaga, ya, menghadirkan pahala langsung karena sudah dikasih gelar Al-Ma'sum. Tidak pernah berbuat dosa berterusan. Kalau kita kan dosanya dosa satu berterusan dikerjakan gitu, ya. Kalau Rasul kan cemberutnya seumur hidup sekali. Buang wajahnya seumur hidup sekali. Diabadikan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita cemberutnya tiap hari, bahkan sehari-hari itu isinya cemberut gitu, ya. Ya, buang mukanya juga begitu, rutin malah. Jadi artinya yang kayak begini minta diampunin susah, ya. Makanya Rasul berpesan fasaddidu wa qaribu. Berlaku luruslah dan taqarrublah, mendekatlah kepada Allah dengan cara mendekat kepada orang soleh. Mendekat kepada lingkungan yang soleh, mendekat dengan pekerjaan yang soleh, pekerjaan yang baik. Mendekat kepada kebaikan, mendekat kepada Al-Quran, kepada sunnah. Ini Sahih Bukhari Muslim. Dalam artian, untuk selalu benar, nggak mungkin. Kita bukan malaikat. Kedua, untuk sendirian benar, lebih nggak mungkin lagi. Karena setan suka dengan orang yang sendirian. Ya, jadi kalau kalau kita Hmm. bersama-sama, kita bersama-sama lingkungan yang baik, insya Allah saling mengingatkan. Kalau kita salah, diingatkan. Itu kalau lingkungannya baik. Coba kalau sendirian, siapa yang mau ngingetin, gitu, ya. Makanya harus hidup berjamaah, harus hidup dengan lingkungan yang baik, ya, berteman dengan orang soleh. Itu udah satu keharusan agar apa? Agar diampuni, agar diluruskan kalau kita salah, ya. Nah, kemudian juga, nah, kalau kita lihat kita harus diampuni, maka sadarilah kita mempunyai fase-fase, waktu-waktu, tempat-tempat untuk diampuni. Ada terminal-terminal pencucian dosa. Yang pertama di dunia. Apa saja yang menimpa diri seorang muslim ketika dia hidup di atas dunia ini berupa musibah, penyakit, bencana, sedih, lapar, takut, itu menghapus dosa, ya. Dan itu adalah tempat menghapus dosa paling nyaman, paling enak adalah di dunia. Karena kalau di alam kubur nggak bisa lari kita, ya. Dan sungguh Allah semakin sayang kepada hambanya, ya. Jadi idza ahaba abadan, ya, maka Allah akan kasih ujian, ya. Innallaha idza ahaba abadan ibtalahu. Allah kasih bala kalau Allah cinta kepada hamba. Maksudnya kenapa kok cinta malah berbalasnya bala? Iya, karena Allah ingin ketika diwafatkan hamba itu tidak punya dosa satu titik pun. Makanya dalam kehidupan ini dikasih ujian, 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 dan ujian, ya. Itu pertama. Dunia itu tempat yang paling ringan untuk menghapus dosa. Terminal kedua, na'udzubillah, sesudah alam kematian. Wah, udah ada paling gak enak, ya. Berupa soal kubur, azab kubur. Wah,
Ini juga satu tempat yang sangat menyulitkan kita. Nggak bisa lari dari sana. Kalau di dunia dalam kondisi dikasih bala, kita masih bisa lari-lari. Kita masih bisa eh, berupaya ya untuk terhindar dari musibah. Tapi kalau di alam kubur nggak bisa. Jadi makanya yang paling mudah, paling ringan ya itu adalah dunia. Kalau kita mau eh, dicucinya secara ringan ya hanya di dunia, jadinya nggak boleh ngeluh. Ketika kita dapat musibah ya jangan ngeluh orang lagi dihapus. Dan Rasulullah SAW setiap kali menjenguk orang yang sakit pasti mengatakan la ba'sa tahurun insya Allah nggak apa-apa insya Allah pencuci dosa kafarah insya Allah. Jadi jangan tersinggung ketika lagi sakit yang nengok bilang gak apa-apa pencuci dosa marah kita. Emang dosaku banyak lah emang gitu ya. Karena setiap kita pasti dosanya banyak. Kalau dicuci jangan marah. Nah kemudian di padang mahsyar. Nah ini lebih susah lagi. Sudah dibangkitkan dari alam kubur ya di padang mahsyar hari kebangkitan lagi menanti hisab ya saat matahari di atas kepala Rasulullah SAW menggambarkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sebatas mata kaki ada sebetis ada sepaha ya ada selutut ada sepinggang ada sedada ada setelinga dan bahkan ada yang tenggelam betul-betul sampai ujung kepalanya ya jadi tenggelamnya itu menghapus dosa kepanasannya ketika matahari sejengkal di atas kepala itu menghapus dosa. Ya, tapi apakah kita mau seperti itu? Tentunya nggak mau. Kita pengen memang dalam kondisi ketika di padang mahsyar, Allah naungi dengan naungannya. Ada semriwing ya, angin-angin surga yang kita dapat. Nggak tenggelam dengan keringat kita, itu keinginan kita. Oleh karena itu kerja keras di dunia ini ya. Menjemput ampunan Allah. Sari'u, bersegeralah. Sabiqu, berlombalah. Dan sesudah itu ada terminal berikutnya di hadapan Allah saat di mizan, saat ditimbang, ya ketika dihitung segala jenis perbuatan kita yang pernah kita kerjakan di atas dunia itu juga pasti penuh ketakutan kita. Saat takut itulah di sana ampunan Allah kita dapati ya. Nah, kalau ini sudah selesai misalnya di mizan ternyata masih belum bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena ketika mizan dan atau timbangan itu sudah kita lalui dan keputusan Allah sudah finish, sudah final, pilihannya cuma dua, selamat atau enggak gitu ya. Kalau selamat berarti alhamdulillah ketika ditimbang pahalanya lebih insya Allah bisa masuk surga. Itu pun masuk surganya ada yang terseok-seok, ada yang jalannya cepet, ada yang jalannya ngesot, ada yang terbang para mujahid ya. Itu untuk yang sudah eh, dosanya terhapus dan ada sisa saldo pahala ya. Yang repot kalau saldonya dosa. Mohon maaf kalau saldonya dosa. Harus dibersihkan di neraka. Kalau untuk orang beriman sementara. Ujungnya masuk surga juga. Tapi apakah bisa kebayang di neraka sementara mau? Kalau saya nggak mau gitu ya. Jadi kan banyak orang yang meremehkan neraka. Ya paling disiksa berapa lama gitu saja kan ujungnya masuk surga. Naudzubillah, innalillahi. Kalau ada orang yang meremehkan neraka sampai mengatakan saya mau reunian di neraka, naudzubillah nggak ada tempat reuni di sana. Ya, nggak ada tempat pesta, nggak ada tempat reuni, nggak ada hidup, tidak ada mati. La hayah walal mautah. Kenapa? Ada aja siksaannya. Ya, siksaan. Tersiksa kita. Kalau udah adanya siksa tuh nggak enak banget. Naudzubillah. Nggak ada tidur, nggak ada istirahat, nggak ada makan, nggak ada minum. Siapa yang bisa makan dalam kondisi lapar tapi dikasihnya zakum inna syajarata zakum ta'amul athim. Makanan orang berdosa zakum. Kalau ada yang mau tahu zakum itu seperti apa? Duren deh dalam skala kecil, telan, susah. Ya, duren bukan buahnya. Buah durian utuh dengan duri-durinya, kemudian bentuknya kecil kayak kedondong, telan, itu susah. Ya, artinya tidak tertelan, tidak tidak bisa dimuntahkan, nyangkut di tenggorokan. Itu makanan orang berdosa. Minumnya juga air mendidih, panas. Ya, bahkan dalam riwayat tafsir lain disebutkan ada yang minumnya adalah sodit, ya, nanah penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi memang nggak ada yang eh, bisa dinikmati di neraka. Dan jodoh itu adanya di surga. Di neraka nggak ada jodoh, ya. Jadi jangan sampai emang jodoh ketemu lagi di neraka. Nggak ada jodoh di neraka, adanya adanya siksa, ya. Kalau jodoh ketemunya itu di surga, cuma di surga, ya. Jadi memang itu yang harus kita khawatirkan, kita takuti. Makanya bersiap.
Sehingga Rasul mengatakan man khafa adlaj, ya. Para sahabat juga meriwayatkan man khafa adlaj. Orang yang takut nggak akan pules tidurnya. Ada orang ketakutan pules tidur, nggak akan ada orang takut. Yang simpel aja dia takut maling, nggak bisa tidur pules kita. Takut rampok nggak bisa tidur pules. Takut sama Allah harusnya lebih nggak pules lagi, ya. Takut sama Allah harusnya lebih cepat dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun. Nggak bisa tidur pulas orang yang takut itu. Adlaj, jadi ya adlaj itu jauh dari kasur. Ya, jadi itu satu hal kalau memang ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Tapi ada juga orang yang khusus nih. Yang khusus itu apa? Orang yang antara dosa dengan pahala balance. Ternyata ketika sudah ditimbang, ya, di mizan, dia punya 10 dosa, 10 pahala. Semisalnya, permisalannya contohnya gitu. Dia punya 100 pahala, punya 100 dosa. 100 kurangi 100, 0. Modalnya untuk masuk surga mana? Nggak ada. Makanya yang kelima transit di Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Sama seperti surat Al-A'raf. Ya, gambaran tentang tempat yang tinggi yang posisinya di antara surga dengan neraka. Tempatnya tinggi, bukit di antara surga dengan neraka. Ya, sehingga dari sanalah dia bisa menonton kondisi penduduk surga dengan segala kenikmatannya dan menonton kondisi penduduk neraka dengan segala kenikmatannya. Itu pasti nggak enak karena nggak bisa merem. Nggak bisa begitu nonton horor merem, nggak bisa, ya. Jadi itu mau nonton surga nonton neraka ya disuruh disuruh antara harap dengan cemas, mereka menangis, mereka minta ampun. Nah, memang kalau di surat Al-A'raf di dunia kita baca, kita tahu di sana disebutkan nanti penduduk Al-A'raf akan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya, akhirnya tuh kapan? Ketika seluruh penduduk surga sudah masuk surga, ketika seluruh penduduk neraka sudah masuk neraka. Artinya Allah akan urus mereka terakhir sekali. Dan ingat kalau kita mengatakan, yang penting dia la'rof, nggak kena siksa neraka, jangan dikira mudah dan ringan. Inna yauman indallahi ka alfi sanatin, ya, mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Ya, jadi hitungannya nggak ada yang sebentar. Satu hari sama dengan 1000 tahun, ya. Kalau kita mengatakan, paling 3 hari, 3000 tahun, kita nungguin di sana gitu ya. Nauzubillah, itu lama sekali. Tapi itu masih lebih ringan kalau kata Umar bin Khattab, ya Allah, seandainya saja ternyata pahalaku tidak lebih banyak daripada dosaku, jadikanlah dia balance. Sehingga kalau balance itu tepat, ya. Tepat habis, maksudnya nol, nggak ada saldo, mendingan saya transit di Al-A'raf dibanding masuk ke neraka. Itu perkataan seorang Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga. Kita yang nggak ada yang ngejamin kita masuk surga, ya. Itu kadang-kadang terlalu pede untuk bisa mengerjakan apapun sesuka hati kita tanpa melihat apakah Allah ridho atau tidak. Ya. Nah, jadi itu tempat pencucian dosa. Terminal berikutnya saat melintas sirat, naudzubillah. Saat melintas sirat, kalau memang tadi ketika dihisap di mizan pahalanya banyak, Allah mudahkan insya Allah. Tapi yang repot ketika di mizan ternyata dosanya lebih banyak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mizan, di sirat itu bisa kepleset, ya. Dan sirot itu gambarannya memang gambaran yang nggak bisa masuk logika. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di Indonesia kan jadi titian rambut dibelah 7 itu judul judul film gitu ya. Aslinya kalau bahasa hadisnya dia titian atau jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan di kanan kirinya itu ada kaitan. Jadinya setiap kali kita nyebrang dikait kanan, ditarik kiri. Jadi kayak ada gigi-gigi besi ngait-ngait kita, menarik-narik kita. Apa nggak susah tuh nyebrang? Jadi kalau orang yang mungkin gamers tuh suka ada mainan yang ditarik kanan, tarik kanan biar nyemplung gitu ya. Hmm. Nah ini tapi real dan tidak bisa dibayangkan betapa menakutkannya. Di bawah, jadi jembatannya itu di atas, di bawahnya api. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah. Semoga Allah mudahkan meniti sirat. Ya, yang paling enak meniti sirat itu hanya para syuhada karena tidak meniti menapak. Dia ada dititipkan oleh Allah di tembolok burung surga. Sehingga yang namanya burung kan terbang. Kalau terbang nggak jalan, ya nggak napak. Makanya kalau syuhada nyaman.
jalan tol, dia diterbangkan oleh burung, rohnya ada di tembolok burung surga. Nah, itu yang enak. Satu-satunya yang paling ringan meniti sirat adalah hanyalah syuhada gitu ya. Dan naudzubillah min dzalik, ini terminal terakhir pencucian adalah di neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nggak ada yang pengen harusnya. Jadi jangan sekali-kali menganggap ringan neraka. Karena memang eh, panas apinya 70 kali. Panas api paling panas di dunia. Anggaplah matahari itu api paling panas di dunia. Kalau ketika kita mengatakan matahari adalah api paling panas, maka 70 kali panasnya matahari nggak ketahan ya. Di dunia ini aja kita paling bisa tahan hanya 40 derajat Celcius, 50 paling. 50 tuh udah paling mentok ya. Jadi yang negara-negara kayak 50 derajat Celcius, 55 itu cuma negara Afrika atau India. Itu kalau lagi panas, panas banget ya. Itu panas sekali 50 atau 55. Ini kalau kita mengatakan manusia hanya bisa bertahan di suhu 55 sampai 60, maka kalikan 70 kalinya. Itu neraka gitu ya. Itu baru panas matahari. Panas matahari dari jarak antara matahari ke bumi. Kita lupa matahari itu sudah melewati Merkurius dengan Venus. Walaupun banyak yang bercanda sebelum Merkurius ada planet Bekasi katanya panas ya. Padahal memang planet lebih jadi habis matahari Bekasi baru Merkurius kemudian Venus dan bumi ya. Jadi ternyata memang itu panasnya masih di dunia aja kita udah ngerasa panas. Apalagi ya Allah di Venus nggak ada kehidupan, di Merkurius nggak ada kehidupan. Terlalu dekat dengan matahari, hancur, panas. Apalagi 70 kali lipat lebih panas dibanding matahari ya. Jadi kita butuh rahmat, kita butuh ampunan Allah ya. Maka harus terbuka pintu taubat, harus kita yakini terbuka pintu taubat untuk kita sampai sampai ajal menjemput kita ya. Sebelum matahari terbit di barat paling tidak ya. Nah, dan kita nggak tahu matahari terbit di barat itu kapan. Kadang-kadang eh, banyak sekali riwayat menceritakan kapan saja Allah takdirkan bisa terbit. Nah, itu dia naudzubillah min dzalik. Jadi wajib kita bertaubat, ya bertaubat tentang dosa yang dikerjakan atau baru dosa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita, ya, atau dosa-dosa masa lalu kita, atau niat-niat yang akan datang buat dosa tapi belum jadi, taubatkan semua. Dan nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, ya wallahi la astaghfirunna, ya, fi yaumin aksar min sab'ina marrah. Demi Allah aku baca istighfar wa atubu ilaik astaghfirullah wa atubu ilaik ya wa atubu ilallah fi yaumin aktsar min sab'ina marrah. Jadi Abu Hurairah mengatakan dia mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah sesungguhnya aku membaca istighfar dan bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Untuk orang yang maksum, yang diampuni dosa masih istighfar dan tobat 70 kali sehari. Bahkan ada hadis lain mengatakan astagfirullah li rabbi fi yaumin aktsar min mi'ata marrah. Rasul dalam satu riwayat mengatakan lebih banyak dari 100 kali. Jadi ini bilangan hanya untuk mengindikasikan banyaknya. Sebenarnya bukan pembatasan. Jadi tidak ada batasan istighfar. Semakin banyak semakin bagus ya untuk istighfar. Dalam setiap kondisi, mobil macet misalnya, motor macet, udah. Dalam di jalan juga daripada ngomel, kita ngerutu istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Dan jika kemaksiatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan hak sesama manusia, ya maka kalau tidak berlaku, tidak ada hubungan dengan manusia, hanya dengan Allah cukup istighfar. Tapi kalau ya ada kaitannya dengan manusia, maka nggak cukup dengan istighfar. Dia harus mengembalikan hak manusia tadi, ya. Dikembalikan haknya. Contohnya apa kalau berkaitan dengan manusia? Ada barang, ada uang, kembalikan. Jadi nggak cuma cukup astagfirullah ya Allah saya tobat nasuha, tapi nggak mengembalikan pinjaman, nggak diterima juga. Jadi tetap harus ada kalau berkaitan dengan manusia kembalikan hak. Ini kalau tidak berkaitan dengan manusia ya, gimana taubatnya? Artinya hanya lalai dalam ibadah, hanya lalai dalam mengerjakan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Maka nomor satu cara taubatnya iktiraf, ngaku, ngaku dan sadar ya. Contoh naudzubillah pecandu, ya pecandu, narkoba, kemudian juga eh, berjudi, mabok-mabokan. Udah ngaku ya Allah saya mengaku, saya sadar saya salah dan tidak mencari pembenaran atau alasan untuk bela diri.
Enggak, saya salah sih, ya Allah, saya salah sebenarnya. Tapi saya salah nih diajak dia. Nah, enggak Hmm. begitu. Jadi enggak boleh ada eh, pembelaan diri. Ya, itu masih belum iktiraf. Makanya kalau ulama-ulama salafus soleh, para sufi ya, itu Masya Allah, mereka mengatakan dalam iktirafnya itu jadi nasyid ya. Sekarang ilahi lastu lil firdausi ahla Nah, wala aku ala naril jahimi ya. Ya Allah, aku sebenarnya tidak layak masuk surga Firdaus, tapi juga tidak kuat kalau masuk neraka jahim ya. Jadinya memang antara itu dia dia ingin mengatakan saya emang nggak layak, dosa banyak, tapi nggak mau masuk masuk neraka, maunya masuk surga gitu ya. Jadi yang diharapkan adalah fahabli fahabli taubatan waghfir dzunubi. Oleh karena itu beri aku ya, beri aku kesadaran untuk bertobat dan ampuni dosaku ya. Makanya kenapa nggak cuma sekedar ngaku? Kalau ada juga orang yang ngaku tapi nggak tobat-tobat. Ya sih emang saya salah, hilaf, terus dosanya itu namanya bukan iktiraf ya. Kalau udah salah, iktiraf, ngaku harus berhenti. Hentikan kemaksiatan saat itu juga jangan tunda. Nadam harus menyesal. Tiap kali ingat dosa yang dikerjakan nangis. Itu baru ciri orang yang tobatnya diterima. Ya ada salah seorang muslimah itu kalau cerita Ustazah saya kalau ingat dosa masa lalu saya nangis Ustazah. Kayaknya nyesek kenapa saya sebodoh itu. Alhamdulillah saya bilang itu cirinya taubat diterima. Ya jadi ada rasa nyesek, rasa bersalah. Pokoknya nyesel banget. Oleh karena itu harus diikuti dengan azam, tekad. Ya, tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi kemaksiatan itu. Dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan beberapa ulama mengatakan ditutup dengan sholat sunnah taubat 2 rakaat. Ya. Tapi apabila kemaksiatannya ya berkaitan dengan hak sesama manusia, maka tambah satu syarat lagi yang harus dipenuhi. Membebaskan diri dari hak tersebut. Ya, harus radul mazlamah. Mengembalikan kezaliman kita. Artinya apa? Kalau uang tolong balikin. Kalau benda tolong kembalikan. Kalau rasa kehormatan gimana? Minta maaf. Minta maaf lah. Banyak orang yang mengatakan, Ustazah saya udah minta maaf tapi nggak dimaafin. Terus gimana? Tugas kita hanya minta maaf. Masalah dimaafkan atau tidak dimaafkan. Sesudah kita penuhi hak, kita kembalikan. Ya, udah minta maaf. Kalau bentuknya benar dikembalikan, kalau rasa gimana? Orangnya nggak terima, nggak mau maafin. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tugas kita selain minta maaf adalah memaafkan. Kalau tidak memaafkan juga dosa sebenarnya sama. Cuman kan banyak orang yang nggak peduli dosa ya. Kalau dia minta maaf tapi tidak dimaafkan. Makanya kalau kata ulama paling bagus kalau memang bukan bentuk barang. Hanya bentuknya kehormatan. Ya mungkin kita ngegibahin dia, kita ngomongin keburukannya, kita mencela dia, kita memfitnah dia. Maka kalau kita taubat nasuha, datangilah rumahnya, kemudian kasih dia buah tangan, cindera mata, hadiah. Terus pamit, ketika pamit mengatakan mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Nggak usah sebutkan kesalahannya apa. Itu kalau bukan bentuknya benda. Tapi kalau bentuknya benda harus kembalikan. Gitu ya. Jadi hakikat taubat nasuha itu kita benci dengan dosa kita yang lalu, ya, dan juga kebenciannya itu standarnya sama seperti kita dulu suka terhadap dosa itu. Dan nyesel kalau ingat tuh sedih ya. Dan kita minta ampun atas dosa tersebut ya setiap kali kita teringat dengannya. Astagfirullah, kok bisa sih dulu begitu ya? Astagfirullah, istighfar pokoknya. Istighfar dan malu banget sama Allah itu insya Allah tobat diterima ya. Kalau sudah kita tutup dengan tadi rasa penyesalan, ya kemudian berhenti, ya ngaku dan sudah mengakhiri. Tanda taubat diterima. Kalau taubat sudah diterima, hati lebih tenang dan tentram. Hanya cinta kepada Allah, kepada makhluk ala kadarnya, sama Allah all out gitu ya. Lebih senang berkumpul dengan orang soleh, solehah, lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah, lebih banyak bersyukur. Ini kalau taubat diterima ya. Akhlak kita semakin baik, senang sedekah, menjaga penampilan, tutup aurat, jaga sikap, jaga ucapan ya, dan juga masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Jadi justru orang yang paling berdosa itu kalau merasa sudah nggak berdosa, nah itu paling berdosa ya. Tapi kalau merasa, aduh saya kayaknya masih punya kekurangan, saya emang dosa, bahkan mungkin pendosa gitu ya. Dibanding, oh saya mah orang suci. Nah ini orang paling berdosa nih. Kalau nganggap dirinya suci, dirinya paling baik, dirinya paling benar. Jadi ada kalanya kita ketika berharap jodoh datang, kita mencari standar paling tinggi itu susah.
Ya misalnya saya TS3, jadi yang lamar harus S3. Susah sekarang mah ya. Jadinya susah banget. Atau saya tuh usianya misal perempuan, saya usia 40, kalau gitu saya harus cari jodoh yang usianya 45. Susah. Hmm. Kalaupun yang datang lebih muda terima. Tapi mungkin banyak akhwat yang bilang, mana ada zaman gini yang datang lebih muda gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada beberapa. Iya. Walaupun limited edition ya. Tapi ada beberapa ada ya beberapa kisah nyampe di antaranya murid saya sendiri. Itu ada ya yang jeda usianya 10 sampai 15 tahun. Dahsyat nggak? Saya bilang limited edition ya. Ikhwan yang udah nggak lihat usia ya. Jadi lihatnya memang prestasi. Lihatnya amal soleh, lihatnya akhlak. Jarang tapi ya. Sekarang sama ada ikhwan yang ikut ngaji, paham tetap aja kadang-kadang nyarinya yang muda gitu ya. Nah, itu yang memang perlu training khusus untuk mengembalikan kita ke masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak lihat umur di masa Rasul, lihatnya kesolehan dan kesolehahan. Sama Ahwat juga begitu ya. Kadang-kadang karena sudah tinggi strata pendidikannya nanya, Ikhwannya sekolahnya di mana terakhir, kuliahnya di mana? Ternyata cuma lulusan SMA, itu pasti pusing kita. Banyak ya ahwat yang nolak ya. Ustazah emang nggak ada yang lain. Kenapa harus lulusan SMA gitu ya? Nah ini juga satu hal. Kalau ternyata lulusan SMA ini bertanggung jawab, soleh juga, ya soleh iya, ahli ibadah iya, ya kemudian nggak berhenti menuntut ilmu. Kan ilmu itu nggak harus di sekolahan gitu ya. Hmm. Jadi memang yang kita sesali kadang-kadang sama, nggak ihwannya, nggak akhwatnya. Itu mempersulit diri untuk mencari jodoh ya. Jadi ada yang standar pendidikannya harus tinggi, ya, itu juga susah. Kalau begitu nyarinya jadi susah sekarang. Ini akhir zaman, kita mau cari yang sempurna susah. Ya, jadi harus realistis dibanding idealis gitu ya. Dia harus selalu merasa emang penuh kekurangan, maka istikharahkan itu paling cakep. Siapapun yang maju menyodorkan CV, tolong istikharahkan. Karena hanya Allah yang tahu yang baik buat kita atau yang buruk buat kita, hanya Allah yang tahu. Jangan kita yang memutuskan begitu lihat CV baru lihat doang. Ih, cuma lulusan SMA, saya pan S2 enggak gitu ya. Ya, lantas lantas kita nggak mau ya. Nah, satu pelajaran dari Profesor Dr. Zakiyah Darajat gitu ya. Masya Allah, itu akhirnya menikah dengan Iya. drivernya yang mengantar dia kemana-mana. Karena drivernya soleh gitu ya. Daripada juga ngantar kemana-mana, bukan mahram, mendingan nikah. Akhirnya nikah gitu ya. Jadi memang jarang yang seperti itu, Masya Allah. Semoga jadi amal soleh dan pemberat timbangan di hari kiamat gitu ya, pemberat timbangan pahala. Karena memang dia mengajarkan kepada kita, walaupun profesor, doktor, udah terima drivernya ya. Dan kisah-kisah kalau yang sayangnya ini kan kita kita bicara ini dalam kondisi kita mau meniru, mencontoh yang baik. Adapun di Barat itu lebih lagi, mereka tidak mempedulikan ratu misalnya nikah dengan khadimiyah gitu ya. Ketika ratunya sudah jadi janda, akhirnya pelayannya yang setia nemenin ratu yang jadi janda ini sampai 20 tahun tetap menjadi pelayan, akhirnya melamar ratunya dan ratunya terima. Itu banyak kisah bukan di film doang ya. Iya. Kenapa Pak? Kok non muslim malah lebih realistis ya? Wallahu alam, harusnya tidak begitu. Harusnya seorang muslim lah ya yang lebih realistis, idealisnya idealis Islami, tapi kebanyakan tidak seperti itu. Cukup mengecewakan ya. Ada yang paham cuman selisih usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun jadi catatan. Rasanya pengen nimpuk gitu ya. Cuman kalau ingat, aduh, sifat orang bertakwa itu memaafkan, maafin lagi gitu ya. Jadi nggak marah. Padahal udah cukup kesel ya. Kenapa nih jadi akhwat banyak yang belum nikah? Karena ikhwannya carinya yang masih cari daun muda gitu ya. Satu sisi juga akhwat suka nggak mau nikah dengan yang lebih muda. Carinya yang lebih tua. Kalau yang lebih tuanya bujang susah. Yang lebih tuanya paling sudah duda atau masih jadi suami orang. Nggak masalah kan laki-laki diberi kesempatan untuk poligami 2, 3, 4 ya. Jadi harus membuka peluang-peluang tadi asal poligaminya yang benar, maksudnya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Banyak yang nggak bisa terima itu ya. Musuh takut kalau umat Islam mempraktekkan poligami. Hmm. Umat Islam sendiri juga takut kalau mempraktikkan itu kan aneh. Harusnya yang ditakuti musuh tidak ditakuti oleh kita, tapi ditakuti musuh ditakuti juga oleh kita. Ya, kenapa musuh takut? Takut umat Islam jadi banyak jumlahnya. Karena poligami kemungkinan punya anak banyak.
Ya, tapi ternyata bukan cuma umat Islam yang takut punya anak banyak. Bukan cuma musuh, umat Islam sendiri juga takut punya anak banyak. Ini ya yang akhirnya memang kita hanya cinta dunia, tidak cinta akhirat. Ya, walaupun lisan kita mengatakan cinta Allah, ingin masuk surga. Rata-rata kalau ditanya siap masuk surga, siap sekarang, enggak gitu ya. Jadi memang enggak mau sekarang, ntar kapan-kapan. Jadi terlalu terikat dengan dunia. Ya, nah pada akhirnya pernah salah seorang sahabat itu eh, ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta sesuatu. Ya, jadi sahabat itu namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi pernah beliau mabit mabit bersama Rasulullah bermalam sambil melayani Rasul, bawain air untuk Rasul berwudu ya. Lalu Rasul berkata kepada eh, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Kamu kayaknya diem aja nggak pernah minta gitu. Minta apa aja atau minta doain pokoknya minta apa aja." Akhirnya kata Rabi'ah, Aku meminta untuk mendampingimu di surga agar bisa mendampingi Rasul di surga." Waduh, kita tahu surganya Rasul itu Firdaus ya. Nah, kalau setara sahabat yang biasa-biasa saja minta masuk Firdaus, Rasul bingung. Kata Rasul, ya ketika Rasul mengatakan sal, ya tanya, maka kata mintalah kepadaku, maka kata Rabi'ah, eh, as'aluka murah, ya murah fikotaka fil jannah. Ya. Jadi saya hanya minta bisa mendampingimu, menjadi temanmu di surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, awa ghairu dzalik. Emang nggak ada permintaan lain? Ini karena permintaannya berat nih ya. Emang nggak ada permintaan lain mau mendampingi saya di surga gitu kan ya. Maka kata Rabi'ah, lah huwa dzaka, itu aja. Saya nggak mau minta macam-macam, itu aja gitu ya. Yang saya mau minta itu doang. Jadi nggak mau macam-macam permintaannya. Ya. Nah kemungkinan sebentar ini kehapus ya gambarnya. Masih ada, Ustazah? Masih ada. Masih muncul. Masih ya. Ini saya yang terhapus. Ya, maka kemudian kalau kita lihat kenapa Rasul mengatakan gak ada permintaan lain, maka kata Rabi'ah gak ada, memang itu aja yang ingin saya minta. Maka Rasul mengatakan kemudian fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ini hadis riwayat Muslim ya. Maka Rasul mengatakan kalau emang cuman itu permintaanmu, maka bantu aku untuk mewujudkannya untukmu. Gimana caranya membantu Rasul untuk mewujudkan permintaan tadi dikabulkan oleh Allah? Maka Rasul mengatakan kasratus sujud, perbanyak sujud. Perbanyak sujud berarti kan perbanyak salat itu pertama. Perbanyak sujud juga berarti perbanyak ketaatan di jalan Allah. Karena sujud itu bentuk ketaatan kepada Allah ya. Jadi warka'u was wasjudu, perintahnya ruku dan sujud itu artinya taat 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 hanya pada Allah. Karena hak ruku dan hak sujud hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain. Nah, di zaman ini banyak sekali kalau kita lihat fenomena orang yang menikah nggak taat kepada Allah. Banyak sekali fenomena orang menikah memaksakan pasangannya taatnya kepada dirinya. Makanya banyak suami takut istri itu satu, atau istri takut suami itu ya. Padahal kan yang ditakuti Allah. Tapi kok jadi pada takut, bahkan ada suami yang ngancem istrinya ya. Kalau kamu nggak taat, durhaka, durhaka. Padahal perintah dia bertentangan dengan perintah Allah. Maka harus ada ilmunya ketika menikah juga ya. Yang ditaati totalitas itu cuma Allah, bukan istri, bukan suami ya. Kan banyak yang takut kepada pasangannya. Padahal perintah pasangannya bertolak belakang dengan perintah Allah. Ya, sebagai satu hal yang simpel aja. Banyak istri-istri yang mengajarkan suaminya musyrik ya. Mas, jadikan aku satu-satunya di hatimu. Musyrik tuh. Ya, atau jadikan aku nomor satu di hatimu. Lah kan harusnya nomor satu itu Allah. Qul huwallahu ahad harusnya. Tapi banyak yang mengajarkan itu. Hatimu hanya ada aku saja. Waduh, itu harusnya ada Allah gitu ya. Tapi memang banyak yang begitu dan banyak suami yang takut ya. Dan sama suami juga begitu kepada istrinya. Ya. Banyak bahkan kita lihat kisah-kisah betapa mengancam istri ya dengan kamu nggak taat durhaka. Pokoknya aku nggak suka kamu tutup-tutup rapat begitu. Buka aja dosamu kan aku yang tanggung. Siapa yang bilang suami bisa nanggung dosa istri? Nanggung dosanya sendiri aja belum tentu bisa gitu ya. Saya nggak ngerti hadis palsu dari mana bertebaran banyak sekali. Dosanya anak ditanggung orang tua, dosanya istri ditanggung suami. Kalau sudah diterapkan secara benar, suami mendakwahi istri dan orang tua mendakwahi anak, nggak ada dosa yang ditanggung.
Dosa itu ditanggung masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain. Ya, sehingga penting selalu untuk taubat, taubatan nasuha, karena kita yakin kita banyak dosa, kita banyak salah, banyak khilaf, sama ada dalam menjalani kehidupan atau dalam mencari pasangan ya. Kalau udah terlanjur gimana Ustazah? Udah punya pasangan nih. Masa pasangannya diganti? Jangan ya. Perbaiki hubungannya dengan Allah bersama pasangan ya. Jadi memang bukan menggantinya, tapi memperbaikinya. Berjalan bersama, kecuali ada satu pengecualian. Kita diperintahkan mengganti kalau pasangan kita tidak mau taat kepada Allah dalam kerangka kemaksiatan ya. Artinya memang maksiatnya nih maksiat dahsyat seperti perzinahan, suka berjudi, mabok-mabokan, nggak ada pilihan. Akhiri ya. Karena memang harus berakhir dan kita nggak mau mengundang murka Allah karena tinggal bersama orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kasusnya sudah begitu tetap masih, aduh Ustazah gimana ya, saya sebenarnya sudah pengen mengakhiri tapi demi anak yang mana? Yang dipertahankan nggak ada. Justru anak akan melihat, oh ibunya mempertahankan bapaknya yang maksiat, berarti nanti saya juga kalau punya pasangan akan mempertahankan kalau pasangan saya maksiat, malah ditiru. Ya, jadi tolong akhiri kalau memang berujung kepada kemaksiatan, bertemu dan bersatu karena Allah, dan kalau berpisah pun karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering taubat, karena taubat itu, istighfar itu memudahkan urusan, membuka pintu rizki, ya, dan juga memberikan solusi dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ustazah Erika. Baik, sahabat-sahabat ngopi semuanya, akan saya buka untuk sesi berdiskusi dengan Ustazah Erika, namun ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, ini mau pakai slide atau gimana operator? Oke, baik kalau begitu saya ya langsung saja bahwa ya sahabat-sahabat bisa mengikuti kajian Al-Hikam bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan Ustadz Rosyidin di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M di lantai 5 ya, pada hari Selasa 6 Februari 2024 pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur. Silakan yang memiliki keleluasaan waktu untuk hadir di acara ini. Dan juga masih dibuka daurah sehati angkatan ke-9. Tak kukira, tak kusangka, menikah itu indah. Luar biasa indahnya. Tentu bagi sahabat-sahabat yang ingin, ya, insya Allah ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menjemput jodoh dan tetap keilmuan yang kami utamakan di Majelis Sehati ya. Silakan menghubungi 0813 8000 7729 untuk informasi dan pendaftarannya. Baik, yang berikutnya adalah ya, seperti sahabat-sahabat ketahui bahwa kajian ngopi ini terinisiasi oleh donasi dari sahabat-sahabat sehati semuanya. Ya, silakan yang masih ingin terus berdonasi, kami buka kesempatan untuk berdonasi melalui tanda kris yang tampil ataupun rekening yang kami tampilkan ini. Silakan untuk di screenshot dan disimpan, insya Allah nanti bisa bermanfaat. Hasil dari donasi ini digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan program dakwah sosial dan juga program sedekah jariah lainnya. Silakan, dan nantinya bila sudah melakukan transfer bisa konfirmasi ke 0813 8729. Baik, kami buka, sudah selesai kalau nggak salah ini. Ya, kami buka sesi diskusi. Saya buka dulu untuk chat room. Bagi yang ingin berdiskusi langsung dengan Ustaz Erika juga bisa melalui voice. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti baru akan dipersilakan untuk membuka mic-nya. Ini yang pertama dari Ibad ya. Betul. Ustazah teringat dulu semasa kecil sekitar kelas 4 SD saya pernah mengambil jajanan warung tante sekitar
jajanan lah ya. Masih terus menyesal setelah dewasa dan mau minta maaf dan meminta ridho, tapi sangat malu karena tidak dekat dengan beliau. Apakah bisa saya kembalikan senilai jajanan yang saya ambil? Mungkin dikembalikan dalam bentuk uang ya. Baik. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang kita ambil sesuatu yang bukan hak kita. Sedangkan kita sudah lupa dengan orang tersebut, bahkan tidak tahu informasinya apakah masih hidup, sudah meninggal, dan di mana keberadaannya. Bagaimana caranya untuk ya artinya meminta maafnya ini, Ustazah. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Nah, untuk Mas Ibad nih ya. Hmm. Jadinya penting buat kita semua ketika memang kita pernah mengambil hak orang lain atau terambil ya atau kita pinjam, kita lupa mengembalikan dan sampai sekarang lost contact, gak lagi ada orang yang nggak bisa dihubungi, keluarganya juga kita nggak tahu udah pindah kemana. Itu sebenarnya bisa digantikan dengan sodakoh. Kita sedekah tapi atas nama orang tersebut sehingga pahalanya lari ke orang tersebut. Ya, sebesar apa? Minimal sebesar yang kita raih dan kita hilangkan atau kita pinjam atau kita ambil hak itu ya. Itu minimal. Masalahnya mungkin kalau uang dari belasan ataupun puluhan tahun yang lalu beda nilainya. Mungkin Hmm. dulu kita ketika jajan 100 perak, sekarang udah susah gitu ya. Mengembalikan kita kasih minta-minta sedekah 100 perak, jangan-jangan dia marah. Jadi memang nggak masalah kita lebihkan. Toh pahala itu nggak akan lari kemana-mana kecuali kembali kepada kita. Tapi yang jelas kalau memang nggak bisa kita kontak lagi orang tersebut yang haknya dia masih ada di kita, ya itu kewajiban kita untuk mengembalikan dengan cara salah satunya adalah tadi ya bersedekah atas nama orang tersebut yang pernah kita zolimi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang berikutnya dari Lulu Muna, ini tentang hadis Nabi, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah. Hadis Muslim nomor 2817. Itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan oleh amal soleh kalian dahulu di dunia. Surat Az-Zukhruf ayat 72. Artinya apa ini Ustazah? Sepertinya antara ayat dan hadis itu ada kontradiksi begitu dari pemaknaannya. Lalu apa saja hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah yang berkaitan dengan bisa masuknya kita ke dalam surga? Mohon Iya, pencerahannya, Ustaz. bagus pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya bagus, jadi ini penting. Ini tidak pernah ada kontradiksi sama sekali antara Al-Quran dengan hadis. Makanya penting buat kita Hmm. membaca asbabun nuzul dan Ya, asbabul wurud babul untuk wurud. hadis ya. Ya. Jadi kalau asbabun nuzul untuk ayat, asbabul wurud untuk hadis. Ini apa? Penyebab hadisnya kok kayaknya, kalau kita nggak baca Hmm. asbabul wurudnya, kok Ya. kayaknya kontradiksi padahal tidak. Ya. Jadi Allah hanya memberikan rahmat bagi orang yang mau beramal. Jadi jangan ujuk-ujuk kita Hmm. berharap rahmat. Kan ada orang ya Allah ampuni, tapi maksiat jalan terus. Ya, ya Allah, jadinya minta, ya Allah minta surga, tapi boro-boro sholat 5 waktu. Ya, ibadahnya nggak ada, tapi yakin banget masuk surga. Ada yang kayak gitu. Allah mau maha pengampun, ya paling juga nanti kita diampunin. Tapi nggak ada effortnya. Nah itu makanya kenapa beramallah, beramallah ya. Jadi fakulan muyassarun lima khuliqalahu. Ya, beramallah setiap orang akan dimudahkan untuk menuju kitab terakhir catatan amalnya. Ya, dimudahkan. Allah nggak pernah mempersulit. Allah permudah masuk surga bagi yang beramal dan Allah ridhoi yang amalnya benar, yang niatnya benar. Dan Allah mudahkan juga untuk masuk neraka bagi yang amalnya nggak benar gitu ya. Dan kemudian yang niatnya bukan karena Allah. Jadi Allah nggak pernah mempersulit. Allah selalu mempermudah ya. Jadi ini penting juga untuk kita lihat kalau cuma semata bergantung kepada amal. Makanya hati-hati dari menuhankan. Menuhankan apa? Menuhankan ikhtiar. Nggak boleh. Kita wajib berikhtiar, tapi jangan tuhankan ikhtiar. Itu nih, ini Hmm. penting sekali. Kadang kita wajib ikhtiar, tapi kita jadi menuhankan ikhtiar. Manjada wajada salah. Nggak selalu yang kerja keras itu dapat, enggak ya. Hmm. Jadi memang tetap ketika kita mengatakan ikhtiar, ikhtiarnya akan bernilai di sisi Allah. Hasilnya terserah Allah. Ini orang yang ikhlas dan ridho akan menyerahkan hasil kepada Allah. Kalau dia menuhankan ikhtiar, maka banyak orang yang mengatakan kalau udah berobat, berobatnya sama dokter yang paling canggih, yang pakar pengobatan internasional, atau berobatnya ke Jerman, ke Cina, pasti sembuh. Siapa yang bisa memastikan sembuh?
nggak ada. Ya, siapa yang bisa memastikan dokter yang cara mati? Nggak ada. Dokter pakar obat-obatan ya, nggak mati, nggak ada. Karena kematian pasti gitu ya. Dokter pun tidak akan pernah bisa mengobati dirinya kalau sudah waktunya mati. Jadi ini satu hal yang penting sekali buat kita pada akhirnya untuk tidak menuhankan ikhtiar, tapi mengerjakan ikhtiar sesuai yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi memang betul-betul ikhtiar aja. Ya, ikhtiar saja tapi jangan tuhankan. Ikhtiar. Jadi beramal saja sesuai seperti yang Allah perintahkan. Beribadah saja seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah ibadah kita diterima? Wallahu a'lam. Selurus-lurusnya tadi Rasul mengatakan sedidu wa qaribu. Berusahalah untuk benar, tepat, sesuai contoh. Wa qaribu, mendekatlah dengan sumber ilmu. Mendekatlah dengan ulama, dengan majelis taklim, dengan orang soleh, dengan sumber ilmu, dengan Al-Quran. Jadi ketika sudah mendekat, apa iya Allah mau membuat kita tersesat? Tidak. Ya, itu maksudnya. Ada satu kisah sedikit. eh itu hadisnya cukup panjang, saya ringkas. Sedikit saya sampaikan, pernah ada satu kisah bahwasanya Allah SWT memerintahkan malaikatnya untuk memasukkan seorang hamba ke surga karena rahmat Allah. Si hamba ini protes, kaget begitu. Wahai malaikatku, kata Allah, masukkan hamba itu ke surga karena rahmatku. Protes si hamba, kok saya masuk surga karena rahmatmu ya Allah? Saya masuk surga karena amal ibadahku dong. 70 tahun lebih saya beribadah tidak pernah mempersekutukanmu. Maka masukkan aku ke surga karena ibadahku. Ini si hamba yang sombong. Kata Allah, karena ibadah semata, bukan karena rahmatku. Akhirnya kata Allah, ya sudah karena permintaanmu, karena ibadahmu, bukan karena rahmat dan kasih sayangku. Maka wahai malaikat, coba timbang. Ibadah dia 70 tahun lebih dengan rahmat dan kasih sayangku yang aku berikan kepada dia selama 70 tahun lebih. Ditimbanglah oleh malaikat seluruh ibadahnya. Ditimbang dengan satu biji bola mata saja. Ternyata tidak bisa menyaingi beratnya satu biji bola mata. Rahmat Allah banyak. Dia dengan satu biji bola mata saja sudah bisa mengerjakan amal soleh. Apalagi ini dia punya dua biji bola mata yang sehat. Punya dua tangan, punya dua kaki, punya akal, punya telinga, punya banyak ya nikmat Allah. Tapi dia sombong, hanya ingin ditimbang dari sisi ibadahnya dan amal solehnya. Akhirnya karena kata malaikat nggak bisa nandingin ya Allah antara rahmatmu dengan pahala ibadahnya. Akhirnya kata Allah apa seret dia ke neraka. Orang itu bengong. Hah? Diseret ke neraka. Akhirnya hadisnya menceritakan orang tadi mengatakan, tunggu ya Allah, tunggu. Sebelum aku diseret, dicemplungin ke neraka, aku punya satu permintaan. Ya udah, minta apa kata Allah. Nanti jadikan di neraka badanku mengembang. Memenuhi neraka sehingga neraka tertutup oleh tubuhku. Untuk apa kata Allah minta begitu? Agar orang-orang lain yang semisalku banyak orang-orang sombong seperti aku di dunia yang menganggap ibadahnya lah yang memasukkan dirinya ke dalam surga. Agar tidak masuk, kasihan. Banyak mereka yang nggak ngerti. Kalau ternyata masuk itu ke surga bukan karena semata ibadah dan amal, tapi karena ibadah dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diterima, diridhoi, diikhlasi. Jadi karena kasih sayang Allah. Oh itu kata Allah. Jadi kamu mengasihi dan menyayangi eh, hamba-hambaku yang lain. Iya, aku nggak mau yang lain tersesat kayak aku juga. Jangan disiksa. Akhirnya kata Allah apa? Wahai malaikatku nggak jadi dimasukin ke neraka. Masukin lagi ke surga. Lah kenapa kata hamba tadi? Karena kata Allah aku nggak suka disaingi. Kan Allah nggak suka kalau disaingi. Bahkan Allah nggak mau kita mempersekutukannya. Aku nggak suka dipersekutukan karena aku paling rahim, paling sayang kepada hambaku. Kamu udah sayang, rela masuk neraka yang lain jangan. Aku juga akan lebih sayang kepadamu. Keluarin lagi dari neraka, masukin lagi. Tetap ujungnya masuk. Nah, masuk surganya karena rahmat Allah. Ya, itu finish dengan hadis itu kita lihat, masya Allah kita disadarkan. Nah, makanya kenapa habis sholat kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah, istighfar lagi. Ya, Allah alam bisawab. Ya, baik. Yang berikutnya dari Dian Dwi Restuti, uh, Ustazah sudah memaafkan tapi sulit melupakan. Kalau saya belum menambahkan mungkin melupakan kesalahannya. Apakah hal ini termasuk dosa? Ya, jadi eh, memaafkan itu harus melupakan. Hmm. Kalau belum melupakan ya belum memaafkan. Cuman kan kita suka gitu. Ya, Udah tak maafin betul. tapi masih ingat ya, ingatlah suatu saat. Wah, itu belum memaafkan sebenarnya ya. Jadi memang ada yang kadang-kadang kita di lisan mengatakan udah saya maafin. Tapi begitu orang yang pernah menzolimi kita ternyata dia terkena kezoliman kita bilang rasakan dulu kan. Nah itu belum memaafkan. Jadi kalau sudah memaafkan itu
melupakan. Sampai kalau orang yang dulu menzolimi kita ternyata dia kena tindak kezoliman. Misalnya dulu kita ditipu sama dia. Sekarang dia tertipu. Itu ada rasa kasihan. Ya Allah kasihannya gitu. Jadi nggak tuh kan dulu sih nggak gitu ya. Nah ini kan masih banyak yang nggak paham antara memaafkan dengan melupakan. Makanya kenapa eksplisit tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 134 sampai 136 eksplisit. Sifat ketakwaan itu wa'afina aninnas. Jadi kaziminal ghaiza afina aninnas. Menahan kemarahan yang bisa dia ledakkan dan dia maafkan orang tadi yang harusnya dia marahin gitu ya. Masya Allah itu. Jadi itu satu hal yang memang berat kecuali ilaman rahimar Rabb. Kecuali orang tadi disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, barulah mudah untuk memaafkan dan melupakan. Ya, udah nggak marah dan juga udah Hmm. melupakan itu susah sekali. Kecuali orang tadi berlatih, ya berlatih. Masih banyak yang tuh kan masih begitu. Rasain loh, walaupun dalam hati gitu ya. Walaupun dalam hati tetap aja itu belum melupakan. Jadi apakah itu dosa? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dengan menyadari ya Allah kenapa sih hati ini masih sakit gitu ya. Kadang kan udah memaafkan di lisan tapi hati masih sakit. Itu yang namanya belum selesai, belum finish, belum bertakwa. Karena kalau sudah finish, sudah bertakwa, udah lupa, nggak ada lagi sakit-sakit itu. Makanya orang yang sakit hati itu yang memang hatinya berpenyakit itu aja ya. Ya berpenyakit. Kalau nggak berpenyakit selesai finish ya. Allah alam bisawab. Baik, yang berikutnya dari Dea Destiani. Adakah waktu yang paling baik untuk bertaubat? Dan apakah bisa atau boleh kita melakukan taubat nasuha setiap hari? Atau cukup hanya memperbanyak istighfar? Ya. Jadi memang waktu paling baik untuk taubat setiap saat. Setiap kita ingat juga apa yang kita kerjakan. Makanya yang terbaik adalah sebelum tidur ya. Sebelum tidur setiap hari ingat kesalahan. Astagfirullah, astagfirullah. Ya astagfirullah. Terus kalau ingat lagi malam hari pas bangun, sholat 2 rakaat lagi. Ya, jadi kapanpun saja kita ingat dosa kita, taubatkan. Ya, apakah cukup istighfar kalau kita merasa itu dosanya bukan dosa besar? Bukan cuma merasa karena kita tahu, kita belajar. Oh ini bukan dosa besar, istighfar kan insya Allah cukup. Tutup dengan sholat insya Allah cukup ya. Tapi kalau memang bentuknya dosa besar, nggak ada cara lain selain taubatan nasuha. Ya, nyesel, tutup ya dengan apa? Dengan tekad kuat tidak mengulang lagi ya. Ada penyesalan, kemudian ada iktiraf pengakuan, pengakuan dosa kepada Allah. Ya, saya memang salah. Nggak ada salah orang lain. Pokoknya saya salah ya Allah. Nah, udah ngaku. Ya, nyesel. Nggak ngulang lagi. Punya tekad yang kuat. Setiap kali ingat, sedih. Ya, nah itu salah satu bentuk taubatan nasuha khususnya untuk dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya dari Kang Casman. Mohon izin untuk saya balik pertanyaannya. Bagaimana agar bisa selalu bertobat sedangkan iman ini naik turun, Ustazah? Iya. Selalu bertobat sedangkan iman naik turun. Makanya pentingnya tadi ya, pentingnya berteman dengan orang soleh. Hmm, Ahlut ya. taubah. Hmm, Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan syayabatni hud wa akhawatuha. Aku dibuat semakin banyak uban sejak turun surat Hud dan saudara-saudaranya. Surat Hud yang mana? Saudara-saudaranya yang mana? Ternyata surat Hud ayat 112. Dan saudara-saudaranya tuh dan ayat-ayat lain yang semisal itu. Semisal apa? Bunyinya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomalah kamu kepada Allah sebagaimana kamu diperintahkan wa man taba ma'aka. Dan istiqomah itu bersama orang-orang yang ahlu taubat. Kita nggak bisa istiqomah tadi ya iman itu fluktuatif. Tapi kalau dengan ahlu taubat temennya, mantaba ma'akah yang suka taubat bersamamu, itu insya Allah ada yang ngingetin. Sehingga mudah untuk istiqomah bersama-sama. Kalau sendirian nggak bisa istiqomah. Makanya cari lingkungan ya, lingkungan yang soleh. Ya, terus kegiatan yang soleh. Ya, berteman dengan orang soleh. Insya Allah menguatkan kita untuk selalu istiqomah. Karena kalau orang soleh tahu ada yang hilaf, salah, dilurusin. Karena mereka nggak mau lafi khusrin, nggak mau dalam kerugian. Harus tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya. tawasau bil marhamah. Ya, harus seperti itu.
Jadi kalau kita pengen iman kita nggak terlalu dahsyat fluktuasinya seperti gelombang tsunami, kita pengennya kayak riak-riak kecil, tetap berteman dengan orang soleh, baca Al-Quran harus pahami artinya, maknanya, rajin puasa, kemudian qiyamul lail di penghujung malam, artinya pas saat-saat orang sahur, dekat subuh itu istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Eh, ya, waktunya sudah habis, tapi saya coba selesaikan. Ini dari Kang Denny, intinya adalah saya teringat dosa menghardik Sang Pencipta waktu kecil, dan karena waktu itu saya sangat emosian dan temperamental waktu kecil itu, sehingga sempat menghardik Allah. Sehingga dewasa ini masih teringat terus dan merasa menyesal atas dosa tersebut, terutama sholat dan doa. Ini mungkin minta pencerahannya Ustazah, bagaimana cara mengatasi perasaan ini. Iya, ah, mungkin kita nyesel karena kita udah ngerti, kita udah Mm, paham. Apalagi kalau dosa yang kita kerjakan itu saat kita belum akil balik. mm, Maka begitu kita paham, kita menyesali, kita tidak mengulangi lagi sama sekali, insya Allah sudah tertutup. ya. Repotnya mungkin kalau kita mengatakan masih kecil tapi sudah akil balik. Nah itu harus ditutup dengan taubatan nasuha ya. Kan kita sekarang bisa mengatakan anak 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun masih kecil ya. Iya. Padahal itu sudah akil balik. Tetap tutup dengan taubatan nasuha dan jangan ulangi lagi. Insya Allah itu jadi penghapus dosa masa lalu. Ya. Mm. Ya, yang Kita berikutnya kebut pertanyaan berikutnya. iya, Heeh. yang berikutnya dari Dewi, bagaimana dengan orang tua yang meninggal mendadak dan anak belum sempat meminta maaf atas kesalahan-kesalahan dan dosa pada orang tuanya? Apakah taubatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita yakin banget ya, Innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maka kalau kita nggak bisa minta maaf sama orang tua, gimana wafatnya mendadak? Ya, tadi sesudah taubatan nasuha dengan step-stepnya dari nyesel, janji nggak ngulang lagi. Lah ngulang sama siapa? Orangnya juga udah meninggal. Nah, ternyata yang namanya orang tua nggak cuma orang tua melahirkan kita. Ada paman kita, ada bibi kita, ada guru kita, itu semua dalam kategori orang tua. Jangan lakukan kesalahan yang sama kepada orang tua kita kepada mereka, itu satu. Yang kedua, penting untuk menutup dengan sedekah. Jadinya sedekahlah atas nama orang tua kita yang kita nggak sempat minta maaf sama mereka. Pahala sedekah tuh paling cepat sampainya kepada mayit ya. Sedekah banyak berbuat kebaikan. Ibadah saja boleh kok kita hadiahkan pahalanya. Contoh kita tilawah, ya Allah, pahala tilawah ini untuk almarhum ibu misalnya atau almarhum ayah, boleh. Ya, kita puasa sunnah, ya Allah, puasa sunnah ini untuk almarhum ibu atau ayah, boleh. Ya Allah, saya umroh ini untuk almarhum ibu atau ayah, boleh, nggak masalah ya. Jadi memang penting untuk menghadiahkan amal soleh, amal ibadah, khususnya sedekah. Insya Allah akan sampai dan insya Allah diterima taubat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terakhir ini Sari, kaitannya dengan pemilihan, bagaimana dengan kalau kita salah memilih pemimpin yang tidak amanah? Apakah kesalahannya akibat dosa-dosa kita sebagai warga negara, Ustazah? Apakah Ya, juga eh, pastinya hal tersebut tetap terbaik yang menurut Allah? Bagaimana ya, sikap kita? bagus, Ya. bagus pertanyaannya. Ya, pertama karena dosa kita, apalagi misalnya ada satu negara yang luas sekali, kayak Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan luas, ya. Mhm. Makanya harus dari Sabang sampai Merauke itu menyatukan orang untuk taubat nasuha. Ada istighosah bersama, ada taubat bersama, tapi bisa nggak dari Sabang sampai Merauke itu mayoritas taubat semua? Saya hakul yakin nggak bisa, ya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afanuhlik wa fina solihun?" Afanahliku wa fina solihun? Apakah kita bisa dibinasakan Allah? Uh, Afanuhliku wa fina solihun? Sedangkan di antara kita ada yang soleh. Apakah mungkin Allah binasakan kita dari ujung ke ujung padahal ada yang soleh di antara kita? Apakah mungkin Allah binasakan kita dengan misalnya diutus pemimpin zolim, Fir'aun misalnya? Padahal kita ada yang soleh. Apa kata Rasulullah? Iya, bisa. In kathural khobus. Kalau yang soleh ini lebih sedikit dibanding yang nggak soleh. Ya, jadi kalau yang solehnya lebih sedikit, yang sadarnya lebih sedikit, yang tobatnya lebih sedikit dibanding yang mayoritas nggak soleh, nggak taubat, nggak sadar, jangan harap ya pemimpinnya bisa soleh. Ya, jadi jangan harap Allah kasih uh, keselamatan ke satu golongan besar atau satu bangsa ketika mayoritas rusak. Ya, nah, itu pun bentuk kasih sayang Allah agar apa? Setiap kali Allah memberikan teguran itu
wala'allahum yarji'un. Maksud Allah menyadarkan agar mereka kembali kepadaku dengan sadar taubat. Tapi banyak bangsa kan habis tsunami nih selesai, Hmm. nggak taubat, cuman paling bilang gempa bumi itu karena ya normal gejala alam biasa, pergeseran lempeng bumi gitu doang, nggak taubatan nasuha, nggak pernah mengkaitkan gempa, gunung meletus, tsunami dengan maksiat, nggak pernah. Padahal itulah Hmm. kaitannya dengan maksiat. Setiap kali ada gempa, kata Rasulullah, pasti ada maksiat. Setiap kali ada musibah, pasti ada maksiat. Jadi harus taubat nasuha dari ujung negeri sampai ke ujung akhir. Kata Rasul bisa itu dibinasakan semua. Hanya gara-gara lebih banyak maksiat dibanding yang soleh. Wallahu Ya, a'lam ya. bishawab. Baik, untuk Kang Agus, jawabannya sudah Sudah disampaikan ada. ya, ada di materi. Nanti Heeh. insya Allah di-share di grup materi dari Ustazah Erika. Baik, Ustazah, kita sampai pada Yang kata terakhir, penutup. Ya, oh, mau dibacakan juga? air Ya, mata yang diharamkan masuk neraka. Apakah air oke. mata takut atau air mata atas kekaguman kepada Allah? Hadisnya jelas, air mata takut kepada Allah itu Ya, ya yang diharamkan masuk neraka. Allahu a'lam bishawab. iya. Baik, Mas Eko, terima kasih. Silakan Ustazah untuk kata penutup. Ya, baik, hatur nuhun eh, Bang Riko dengan semuanya. Tentunya kita ingin jadi hamba Allah yang ahlu taubat, ingin diterima kembali ke sisi Allah dalam kondisi husnul khatimah ya. Dan juga ingin dihapuskan semua kesalahan-kesalahan kita, diterima semua amal soleh dan amal ibadah kita, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga termasuk hamba Allah yang diundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Aku qouli Amin. hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melanjutkan istirahatnya, Ustazah Erika. Baik. Ya, mohon pamit. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian ngopi sehati malam ini, sahabat-sahabat. Jangan lupa yang belum daftar Daurah Sehati 9, silakan daftar hubungi 0813 8729. Sehati anggota lama pun boleh ikutan dengan angka anggotanya tetap anggota yang lama. Terima kasih semuanya dan semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mia ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih.